Selamat datang di channel Geknov. Channel ini akan membahas Stellar Transformation, Season 3 Episode 4 versi novel ya guys. Tapi sebelum itu silahkan subscribe, like, komen, dan share videonya, terima kasih. Oke langsung saja, pedang menembus tenggorokan. Diikuti oleh rombongan besar, pendiri tua King Xuan memang dalam posisi yang sangat bagus. Meskipun sekarang semua penjaga gua merah darah telah muncul, dia masih bersandar di kursinya tanpa menatap lurus ke arah mereka, yang membuatnya tampak tinggi dan perkasa. King Xuan, begitu sombong di gua merah darah, Anda benar-benar agak banyak. Teng Bi berkata dengan dingin. King Xuan melirik Teng Bi lalu berkata dengan tawa jahat yang terdengar seperti teriakan burung hantu, jadi, kau, Hornet Dragon Teng Bi. Jika Anda bergabung dengan saya akan menjadikan Anda wakil saya. Bagaimana menurutmu? Dia tentu ingin merekrut bawahan seperti Teng Bi karena dia juga tahu bahwa Teng Bi kuat. Ya ampun, kura-kura tua King Xuan, Anda bahkan menggoda bos Teng di depan pintu masuk gua merah darah, bukankah ini agak tidak sopan kepada penguasa gua kita? Ini hanya, Yan King mengeriting bibirnya, tampak sangat menghina. Wajah King Xuan menjadi gelap. Matanya berkedip berulang kali dengan dingin. Yan King buru-buru memeluk lengan Teng Bi, berkata, Bos Teng, kura-kura hitam tua itu membuatku takut. Saya sangat ketakutan. Anda harus melindungi saya. Dia terlihat sangat ketakutan tetapi sebenarnya ada sedikit cemoohan di matanya. Melihat Yan King bertindak seperti itu, Teng Bi tidak bisa menahan senyum tipis. Dasar kau, aku pasti akan melepaskan yuanyingmu dan mengupas kulit ularmu, membuatmu mati di dunia kesakitan. King Xuan berkata dengan marah. Pendiri lama King Xuan ini paling suka disebut kura-kura tua King Xuan atau kura-kura hitam tua dan suka disebut Old Founder. Namun, Yan King telah menghinanya lebih dari sekali dengan memanggilnya apa yang dia benci, jadi bagaimana mungkin dia tidak menjadi marah. Ya ampun, aku sangat takut. Yan King berkata lagi dengan suara genit. King Xuan sangat marah sehingga alisnya bergetar. Jangan buang waktumu di sini, kura-kura hitam tua. Anda ingin merebut posisi master gua dengan kekuatan lemah Anda. Jangan melebih-lebihkan dirimu tanpa malu-malu. Wu Feng dan Wu Tong tertawa dingin sambil melihat King Xuan. Mereka tidak takut padanya sama sekali. Namun, ketiga saudara kura-kura hitam itu tidak mengatakan apa-apa. Bentuk sejati mereka termasuk dalam spesies penyu hitam yang relatif langka sedangkan King Xuan hanyalah kura-kura hitam tua yang umum. Dia telah mencapai levelnya saat ini hanya karena dia telah berlatih untuk waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, tiga saudara kura-kura hitam benar-benar memandang rendah dirinya. Kalian semua bersiap untuk dibakar sampai mati dan jiwamu dihancurkan oleh nyala api batinku. King Xuan menunjuk ke 9 penjaga dan menegur dengan marah. Sekarang dia menjadi sangat marah. Datang ke sini dengan rombongan besar, awalnya dia membayangkan bagaimana penjaga gua merah darah akan ketakutan ketika mereka melihatnya. Tapi imajinasinya terbukti salah. Para penjaga ini sama sekali tidak peduli padanya. Teng Bi, Yan King, Xian, Baming dan dua saudara laki-lakinya, Wu Feng dan saudara laki-lakinya, dan Zhuang Zong, 9 penjaga, tidak takut padanya setidaknya setelah mereka melihatnya. Xiu Yaoas lain tidak tahu tentang kekuatan asli Qin Yu, tetapi wali ini tahu. Selain itu, kedua Tuan 2 Hou Fei dan Tuan 3 Hei Yu sudah sangat kuat, belum lagi Qin Yu. Oh, jika kamu ingin membakar wali saya sampai mati, kamu harus bertanya padaku, kepala gua, jika aku suka itu dulu. Anda benar-benar agak banyak, pendiri tua King Xuan. Suara Qin Yu bergema melalui area beberapa ratus li dalam radius di mana 50.000 hingga 60.000 Xiu Yaoas darah merah Ridge berkumpul untuk menunggu dan melihat. Xiu Yaoas yang tak terhitung jumlahnya semua memalingkan kepala memandang gua merah darah. Mereka hanya melihat Qin Yu berjubah hitam berada di depan 9 penjaga hanya dalam 2 langkah dan menghadapi pendiri tua King Xuan secara langsung. Dia sekarang berbeda dari ketika dia masih wali. Ada senyum tipis di wajahnya saat ini, membuatnya terlihat sangat tenang dan tenang. Dia berdiri tegak seperti lembing. Jubah hitamnya berkibar anggun meskipun tidak ada angin. Begitu King Xuan melihat Qin Yu, dia sedikit mengerutkan keningnya, sepertinya bocah ini tidak biasa sama sekali. Tidak mudah mengalahkannya. Setelah melihat Qin Yu, King Xuan tidak lagi sepenuhnya percaya diri. Tapi dia berubah pikiran lagi, berpikir,
Bocah ini hanya wali di bawah Cahong jadi dia harus lebih lemah dari Cahong. Bahkan jika Cahong sendiri ada di sini, dia tidak akan bisa melukaiku, apalagi bocah ini, yang lebih rendah darinya. Petik 2. Ketika King Xuan memikirkan hal ini, dia menjadi jauh lebih santai sekaligus. Berat, apakah kamu sudah membaca slip giok yang aku siapkan dan kirimkan kepadamu? Apa pilihanmu? Dengan patuh mengundurkan diri dan memberikan gua merah darah kepadaku. Atau dengan keras kepala menolak sampai akhir sehingga aku harus secara pribadi beraksi, membunuhmu dan menghancurkan jiwamu. Petik 2. King Xuan terlihat sangat sombong. Qin Yu mengerutkan kening. King Xuan, kamu sedikit melebih-lebihkan dirimu sendiri, katanya. Sekarang dia sudah merasa bahwa pendiri tua King Xuan telah melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. King Xuan tiba-tiba mengucapkan ham dingin. Dengan gerakan tubuhnya, dia terbang keluar dari kursi dan berdiri di udara. Rambutnya yang panjang dan biru lurus seperti anak panah yang tajam dan flap yang ceroboh. Dia menatap Qin Yu dengan dingin. Matanya memancarkan cahaya hijau yang kuat. Berat, aku sudah memberimu beberapa kesempatan untuk menyelamatkan muka tetapi kamu masih berpikir bahwa kamu adalah pemimpin gua dan sangat arogan di hadapanku. Bagus, kalau begitu jangan salahkan saya karena tanpa ampun. King Xuan berkata dengan tawa jahat. Kata-katanya mengandung niat membunuh. Namun, Qin Yu tertawa dan menatapnya. King Xuan sangat marah dengan penampilan Qin Yu. Berat, mungkinkah Anda tidak tahu bahwa kekuatan nyata adalah hal yang paling penting di dunia Xiuyao bawah laut ini? Anda pikir Anda adalah penguasa gua hanya karena para penjaga dan penjaga itu telah menerima Anda sebagai penguasa gua. Baiklah, aku akan memberitahumu apa kekuatan sebenarnya. Petik 2. Qin Yu mengerutkan kening. Oh, King Xuan, jadi kamu akhirnya siap untuk beraksi. Dia memandang dengan jijik pada Xiuyaos di rombongan King Xuan di bawahnya kemudian menatap King Xuan. Mungkinkah kamu takut? Sedikit kepuasan tiba-tiba muncul di hati pendiri tua King Xuan. Apa yang dia harapkan adalah bahwa kepala gua saat ini dengan rela menundukkan kepalanya dan menundukkan dirinya sendiri kepadanya. Ini akan membuatnya merasa lebih bangga daripada membunuh Qin Yu untuk merebut posisi master gua. Tidak, aku sudah menunggu seranganmu. Hanya saja Anda terlalu berisik. Qin Yu mengepalkan tinjunya. Serangkaian suara retak terdengar tiba-tiba. Wajah-wajah beberapa Xiuyaos panggung Yuanying dan di atas berubah warna sangat sekaligus, termasuk pendiri tua King Xuan. Alasan untuk ini adalah bahwa para ahli ini tahu suara-suara itu tidak hanya disebabkan oleh tulang-tulang di tinjunya tetapi oleh ledakan udara di telapak tangannya ketika dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Suara-suara itu menunjukkan betapa kuat dan cepatnya tangannya. Orang harus tahu bahwa secara umum ketika para ahli biasa mengepalkan tangan mereka tidak dapat membuat udara di telapak tangan mereka meledak karena mengalir terlalu cepat. Hanya ketika kecepatan mengepalkan tangan melampaui kecepatan udara yang keluar, fenomena seperti itu bisa terjadi. Baiklah, kamu memang punya kekuatan. Sayang sekali, Anda masih tidak akan bisa menerima satu pukulan pun dari saya. Alis panjang King Xuan bergetar. Palu segi 8 besar segera muncul di tangannya. Ini adalah palu berat kelas suci bermutu tinggi. Baju zirah hitam kemudian muncul di tubuhnya. Sorakan hebat naik dari bawah sekaligus. Para Xiuyaois di bawah King Xuan itu tampaknya sudah melihatnya membunuh Qin Yu. Kakak, sudah waktunya untuk menyingkirkan kura-kura hitam tua ini. Suara aneh keluar dari dalam gua merah darah. Seekor monyet yang membawa tongkat hitam di bahunya kemudian berjalan keluar sambil menggelengkan kepalanya. Tubuhnya secara alami mengeluarkan aura yang sangat ganas. Wajah pendiri tua King Xuan segera berubah warna. King Xuan, kamu tidak ingin membakar aku sampai mati dengan nyala api internal kamu. Qin Yu tiba-tiba tertawa. Semua orang di tempat kejadian hanya bisa melihat bahwa ia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dalam sekejap. King Xuan membuka matanya lebar-lebar ketakutan dan buru-buru mengayunkan palu besarnya. Namun, gerakannya tiba-tiba terhenti. Tubuh Qin Yu muncul lagi tepat di depan King Xuan. Dia mengulurkan tangan kanannya. Pedang pendek biru tua di tangan kanannya kemudian menembus tenggorokan King Xuan. Pendiri tua, pendiri tua. Bai Yan menangis dengan suara ketakutan. Bai Yan tahu bahwa pendiri tua telah mencapai tahap Dongsu awal dan karena itu, secara teori, jiwanya dapat bergabung dengan Yuanyingnya untuk melarikan diri.
Namun, Bai Yan tidak tahu bahwa ketika Flaming Sword Qin Yu menusuk tenggorokan King Xuan, sebagian dari api stellar segera memasuki tubuhnya. Sebelum Yuanying King Xuan bisa melarikan diri, bagian dari Stellar Flame membungkusnya. Lepaskan aku, tolong luang aku. Petik 2. Yuanying King Xuan menangis ketakutan. Apakah kamu tidak ingin membakar aku sampai mati dengan nyala api kamu? Saya akan memberi Anda rasa obat Anda sendiri. Kata Qin Yu melalui akal sucinya. Dia memiliki kontrol yang sangat baik terhadap apinya sendiri sehingga meskipun bagian dari apinya saat ini berada di dalam tubuh King Xuan, itu tidak merusak tubuh King Xuan. Dengan tangisan sedih, jiwa King Xuan akhirnya hancur. Qin Yu menyebalkan bahwa Yuanying ke cincin spasial secara langsung. Dia tidak bisa menahan senyum samar karena dia baru saja memperoleh tahap dongsu awal Yuanying dengan mudah. Dia menarik pedangnya. Darah segera menyembur dari tenggorokan pendiri tua King Xuan. Namun, Qin Yu telah pindah beberapa meter secara instan seolah-olah dia telah menggunakan teleportasi. Bang! Mayat King Xuan jatuh tanpa daya kemudian melayang tanpa henti di air laut. Tertegun. Beberapa ribu Xiu Yaois di bawah King Xuan tercengang oleh adegan ini, begitu juga 5.000 penjaga Gua Merah Darah, 9 penjaga dan 50.000 hingga 60.000 Xiu Yaoas di Blood Red Ridge juga. Bagaimana ini mungkin? Bai Yan berkata pada dirinya sendiri dengan tidak percaya. Namun, para Xiu Yao lainnya sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa berkata-kata. King Xuan adalah ahli tahap dongsu awal tetapi dia tidak dapat bertahan hanya dengan satu langkah yang dieksekusi oleh Qin Yu dan tenggorokannya ditembus. Yang paling mengejutkan adalah kecepatan Qin Yu. Kecuali Hou Fei, semua ahli di tempat kejadian tidak dapat melihat bagaimana Qin Yu bergerak sama sekali. Mereka semua mengira energi dan kekuatan adalah hal terpenting bagi seorang ahli. Tetapi sekarang mereka telah menyadari bahwa kecepatan ekstrim juga merupakan senjata yang menakutkan. Semuanya. Petik 2. Suara Qin Yu naik. Semua Xiu Yaoas itu tidak lagi berani membuat suara. Mereka memusatkan perhatian mereka untuk mendengarkan apa yang akan dikatakannya. Mereka menghormati individu yang kuat sehingga siapa di antara mereka yang tidak akan menghormati Qin Yu setelah dia menunjukkan bahwa dia sangat kuat. Hari ini King Xuan ingin merebut posisi tuan gua saya, tetapi, suaranya berubah dingin, untuk melakukan ini, Anda harus memiliki kekuatan yang cukup. Jika Anda mencoba untuk memperjuangkan posisi ini dengan kekuatan yang tidak cukup seperti King Xuan, Anda hanya akan terbunuh. Petik 2. Dia dengan dingin menyapu matanya ke semua orang di tempat kejadian. Saya tidak ingin melihat tempat lain seperti punggung King Xuan di wilayah Gua Merah Darah. Saya ingin semua orang di area radius 8 juta li ini menjadi jelas bahwa hanya ada satu penguasa, yaitu Gua Merah Darah. Siapapun yang menentang saya akan menjadi sia-sia dan jiwa mereka dihancurkan. Petik 2. Sombong. Tidak ada perlawanan yang diizinkan. Ada hampir 100 ahli tahap Yuanying di wilayah Gua Merah Darah, 40 hingga 50 dari mereka tinggal di Bukit Merah Darah meskipun mereka bukan wali. Mereka juga akan mendengarkan perintah Gua Merah Darah dalam situasi serius. Tampaknya King Xuan Ridge memiliki 20 hingga 30 ahli panggung Yuanying. Petik 2. Qin Yu tiba-tiba naik ke Bai Yan. Aku bertanya padamu semua, apakah Anda ingin terus mengikuti jalan lama King Xuan? Anda harus tahu bahwa Anda akan mengalami nasib yang sama seperti dia berjalan di jalan ini. Tepat setelah mengatakan ini, dia berbalik dan kembali ke Gua Merah Darah. Bai Yan pintar jadi dia mengerti apa yang dikatakan Qin Yu. Pada awalnya Qin Yu mengatakan dia tidak ingin melihat tempat pemberontak lain seperti King Xuan Ridge dan jika tempat seperti itu muncul, itu akan dihancurkan sepenuhnya. Jadi, sekarang, menilai dari apa yang secara pribadi dikatakan Qin Yu kepadanya, pemimpin King Xuan Ridge, dia tahu bahwa dia telah diberikan 2 jalur. Mematuhi Qin Yu, dia akan hidup. Menentang Qin Yu, dia akan mati. Bai Yan mengepalkan giginya. Dia telah membuat keputusan. Setelah memasuki Gua Merah Darah, Qin Yu dan Hou Fei berjalan kembali ke rumah Gunung Lei berdampingan. Haha, itu luar biasa, kakak, benar-benar hebat. Pedang menembus tenggorokan. Hou Fei sangat bersemangat. Dia kasar dan haus darah jadi jika seseorang mengganggunya, dia hanya ingin menghancurkan mereka sampai mati dengan tongkatnya. Jika pada awalnya Qin Yu tidak mengatakan kepadanya untuk tidak terlibat,
dia akan membunuh seseorang yang begitu sombong seperti King Xuan sejak awal. Mendengar kata-kata Hou Fei, Qin Yu tidak tahu harus berkata apa. Kali ini dia telah berperilaku sedemikian sombong tetapi sebenarnya dia tidak ingin melakukannya. Dia adalah tipe yang hanya peduli dengan orang-orang yang ada di sisinya, jadi mengapa dia ingin mengendalikan orang asing itu? Namun, ini adalah dunia Xiu Zhen dan Qin Yu tahu bahwa jika dia tampak lembut dan tidak berbahaya, para Xiu Yaos itu akan memandang rendah dirinya. Ini adalah aturan di dunia Xiu Zhen bahwa hanya individu yang kuat yang dihormati. Karena itu ia harus menaklukkan semua orang dengan kesombongan sedemikian rupa untuk membuat mereka mengerti bahwa ia adalah penguasa dari area radius 8 juta li ini. Sekarang tidak ada seorang pun di sini yang akan berani memberontak melawannya karena setiap pemberontak akan benar-benar dihancurkan. Dia hanya bisa mendapatkan kontrol total dari wilayah radius 8 juta li ini dengan melakukan ini. Seiring berjalannya waktu, hasilnya mengkonfirmasi bahwa metode Qin Yu benar. Populasi Blood Red Ridge dengan cepat meningkat. Tidak hanya Xiu Yaos King Xuan Ridge berimigrasi ke Ridge Merah Darah, beberapa Xiu Yaos tahap Yuanying lainnya juga pindah ke sini karena mereka takut pada Qin Yu. Beberapa Xiu Yaos panggung Yuanying bahkan meminta untuk menjadi wali. Hanya dalam sebulan, seluruh punggung Merah Darah telah menjadi stabil seperti panel besi dengan setiap Xiu Yaois di sini mendengarkan perintah Gua Merah Darah. Dapat dikatakan bahwa persuasiven Gua Merah Darah sekarang jauh lebih kuat daripada selama masa Cha Hong. Alasan untuk ini adalah bahwa Master Gua Qin Yu bahkan lebih kuat daripada Cha Hong. Namun, berita ini menyebar sangat cepat dan Gua Kerang Hebat, yang berada di dekat Gua Merah Darah, dengan cepat mendengarnya. Pendiri tua King Xuan, penyu tua King Xuan, katakan padaku Zhuangzong, apa latar belakang teman ini? Saya bisa melihat bahwa turbulensi ini pasti ada hubungannya dengan dia. Hou Fei tiba-tiba melempar gelasnya ke lantai dan berkata dengan marah. Matanya memancarkan cahaya keemasan. Hou Fei tidak bisa menahan amarahnya. Bagaimanapun, dia adalah tuan kedua Gua Merah Darah itu, jadi bagaimana mungkin dia bisa membiarkan seseorang datang dan merebut posisinya. Zhuangzong berkata dengan hormat, tiga tuan gua saya, kura-kura tua King Xuan ini juga ahli yang luar biasa. Di masa lalu, ketika Nine Demons Hall memilih seorang manajer untuk area radius 8 juta li ini, ia dan Cha Hong bertengkar satu sama lain. Pada akhirnya Cha Hong memenangkan kemenangan yang sempit, tetapi bentuk sebenarnya King Xuan adalah kura-kura tua sehingga pembelaannya sangat kuat dan Cha Hong tidak bisa membunuhnya. Sekarang Cha Hong sudah mati, King Xuan pasti ingin menggelar comeback. Petik 2. Qin Yu sedikit mengangguk. Hou Fei, bagaimanapun, mengedipkan mata beberapa kali dan berkata dengan tawa yang aneh, kakak, kura-kura tua ini bahkan tidak bisa mengalahkan Cha Hong namun dia masih ingin menjadi penguasa gua. Tertawa, teman. Saya akan menghancurkan cangkang kura-kura hitamnya langsung dengan pukulan tongkat saya, ham. Petik 2. Sorot mata Qin Yu berubah dingin juga, Zhuangzong, sejauh yang saya tahu, cukup banyak Xiu Yaos di wilayah Gua Darah Merah tidak menyetujui saya menduduki posisi Master Gua ini, kan? Dia memang tidak terkenal di wilayah 8 juta li radius Gua Merah Darah sehingga secara alami Xiu Yaos di sini tidak menghormatinya. Zhuangzong berkata dengan hormat, orang-orang itu belum tahu tentang kemampuan Anda. Jika mereka tahu, mereka pasti tidak akan berani seperti itu. Petik 2. Tidak tahu. Kata Qin Yu tersenyum, itu kura-kura tua King Xuan tidak ingin menjalani hidupnya yang tidak berharga dalam damai dan bahkan berusaha untuk mengambil posisi saya. Mungkinkah dia tidak tahu bahwa di dunia Xiu Zhen, tidak memiliki kekuatan yang cukup akan menyebabkan kematian? Ini bagus juga. Saya akan mengambil kesempatan ini untuk menunjukkan kekuatan saya. Petik 2. Dia kemudian berkata dengan lambaian tangannya, baiklah. Tidak perlu melaporkan kepada saya ketika kentang goreng itu menyebabkan masalah. Tetapi ketika kura-kura tua itu King Xuan muncul, ceritakan tentang ini. Anda bisa pergi sekarang. Petik 2. Ya, tuan gua. Petik 2. Zhuangzong berkata dengan hormat sekaligus lalu pergi. Dari awal hingga akhir, Hei Yu tidak mengatakan apa-apa. Karena dia mendengar Zhuangzong mengatakan bahwa King Xuan mendekati Cha Hong dalam kekuasaan, dia tidak peduli dengan kura-kura tua ini. Sekarang, di mata tiga bersaudara, Qin Yu, Hou Fei dan Hei Yu, Xiu Yaos biasa tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka.
Musuh terbesar mereka untuk saat ini adalah 8 naga air setan iblis 9 iblis hall yang tersisa. Xiao Hei, kamu harus melakukan pelatihan tertutup untuk memperbaiki Yuanying terlebih dahulu. Kehidupan kita akan menjadi jauh lebih menarik beberapa waktu kemudian. Jika Anda tidak cukup kuat, Anda tidak akan bisa ikut serta dalam pertemuan akbar itu. Ada senyum tipis di sudut mulut Qin Yu. Matanya berkedip dengan keganasan. 3 bersaudara dari klan Qin, apakah Marsekal Qin Feng, kaisar yang memerintah Qin Zheng atau Qin Yu, tidak akan menunjukkan belas kasihan begitu mereka menjadi kejam. Qin Yu sudah memikirkan apa yang bisa terjadi di masa depan dan telah mempertimbangkan skenario terburuk. Karena dia telah bersiap untuk yang terburuk, apa yang harus dia takuti? Sekarang dia, Xiao Hei dan Hou Fei semuanya menjadi kuat. Mereka bukan daging yang mudah bagi siapapun. Ingin menyentuh kita 3 bersaudara. Hati-hati atau tangan Anda akan terpotong. Qin Yu melihat keluar ruangan. Qin Yu berdiri di udara di atas gunung buatan di bagian utara Gua Merah Darah. Dia membuat gelombang tangannya dan sebuah bangunan muncul dari udara tipis. Ini tidak lain adalah Lei Mountain House, yang diciptakan oleh Lei Wei. Dia terbang langsung ke gedung ini. Begitu dia memasukinya, dia melihat kolam besar di depan matanya. Qin Yu berjalan di sekitar kolam renang dan masuk ke ruang tamu. Training Hall, dia melihat ke Training Hall dan tersenyum tipis. Dia mengingat masa lalu. Pada saat itu, untuk melindungi ayahnya, ia mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh Wu Xing dan setelah itu ia dipindahkan ke gedung ini dan sadar kembali di aula pelatihan. Tiba-tiba berbagai bunga indah muncul di ruang tamu. Ada seekor kucing di tengah-tengah bunga. Tuan, kata Starlet sambil mengibas-ngibaskan ekornya. Qin Yu tersenyum, Starlet, apakah kamu merasa kesepian ketika aku tidak di sini? Meskipun berkat buku yang menjelaskan peradaban tekno-ilmiah yang ditinggalkan oleh Lei Wei, dia sudah tahu bahwa Starlet adalah makhluk yang secara artifisial cerdas, dia masih secara tidak sadar memperlakukannya sebagai makhluk hidup. Starlet mengedipkan matanya beberapa kali dan berkata, kesepian. Apa itu? Qin Yu sedikit terkejut. Hanya sekarang dia ingat bahwa Starlet sama sekali bukan makhluk hidup dan karenanya tidak dapat memiliki perasaan seperti manusia. Dia tidak bisa menahan senyum. Melihat sekeliling, dia dengan cepat melihat pintu ruang penyimpanan dan merasa frustrasi. Ruang penyimpanan sebanding dengan training hall dalam ukuran. Ini memiliki area yang luas tetapi lebih dari setengahnya dipenuhi dengan kristal kelas atas. Dia berjalan ke pintu gudang dan memikirkannya. Pintu ini kemudian secara otomatis terbuka. Dia melihat ke dalam dan melihat bahwa lebih dari setengah ruangan itu penuh dengan berbagai biji dengan warna yang berbeda. Biji ini harus dihitung oleh 10.000 dan, lebih lagi, setiap potongan adalah kristal kelas atas. Biru, merah tua, hijau, emas, perak, hitam. Kristal berkedip tanpa henti dengan cahaya yang menarik. Qin Yu bahkan bisa merasakan aura bergelombang mereka. Lei Wei harus berkeliaran di tempat yang tak terhitung jumlahnya untuk dapat mengumpulkan begitu banyak harta. Bahkan kekuatan super seperti Blue Water Mansion dan Azure Dragon Palace memiliki begitu banyak kristal kelas atas. Bagaimanapun, kristal kelas atas sangat jarang. Mereka dapat dipalsukan menjadi senjata suci kelas atas. Ada begitu banyak kristal kelas atas sebelum Qin Yu tetapi dia tidak punya cara untuk mengeluarkannya. Master menyiapkan mantra pembatas dan mengatakan itu hanya bisa dipatahkan ketika aku sudah mencapai tahap inti awal. Sekarang saya pada tahap meteor terlambat. Saya harus mengatasi 6-9 Heavenly Tribulation untuk mencapai tahap core awal. Qin Yu tidak bisa menahan senyum lemah tak berdaya. Setelah keluar dari gudang, dia pergi ke bagian belakang gedung. Pil Making Chamber dan Weapon Forging Chamber muncul di depannya. Sementara dia berada di wilderness, dia memalsukan senjata sucinya sendiri di Weapon Forging Chamber. Namun, ketika dia membunuh Di Tong, Flaming Sword-nya hancur dan salah satu sarung tangan Flaming-nya rusak parah. Kali ini aku ingin menempa senjata suci kelas atas. Petik 2. Qin Yu membuat lambaian tangannya, 5 kristal kelas atas segera muncul. Mereka datang tidak lain dari cincin spasial yang ditinggalkan Di Tong setelah terbunuh. Saudara-saudara dari 9 Demons Hall menaruh harta karun biasa mereka di istana menyimpan harta karun, tetapi mereka semua membawa harta yang sangat berharga seperti kristal kelas atas bersama mereka.
Sarung tangan Flaming hanya membutuhkan sedikit kristal kelas atas, 2 potongan sudah cukup. Adapun pedang Flaming, aku bisa memalsunya dari tombak panjang itu. Karena tombak di Tong juga merupakan senjata suci kelas atas, Qin Yu tidak akan menyia-nyiakannya. Namun, dia tidak bisa menggunakannya secara terbuka. Jika dia melakukannya, ini tidak akan berbeda dengan mengumumkan bahwa dia membunuh Di Tong. Dengan tenang, dia memasuki Weapon Forging Chamber. Pintu logam ruangan itu kemudian secara otomatis menutup. Setelah duduk dengan kaki bersila di atas tikar rumput, dia menunjuk dengan jari. Api biru tua terbang ke Eight Diagram Furnace di tengah ruangan. Tungku terbakar langsung. Pada saat yang sama, tombak terbang ke area tepat di atas tungku. Itu tidak lain adalah tombak suci kelas atas Di Tong. Gerbang surgawi, 8 diagram, ortodoks. Qin Yu berteriak dengan suara yang dalam. Beberapa sinar keemasan menembak dari jarinya dan terbang ke beberapa lubang di sisi 8 diagram furnace. Jimat tertulis dan tanda masing-masing segera mencerahkan. Bahkan cahaya di dalam tungku juga menjadi jauh lebih menyilaukan. Bentuk ultra yang dari Stellar Flame. Tombak perlahan meleleh. Karena dibakar oleh flame ultra yang, banyak kotorannya dihilangkan dan juga menjadi semakin kecil. Setelah 7 hari, Qin Yu akhirnya berhasil membuat senjata sucinya. Tombak suci kelas atas telah ditempa kembali menjadi pedang pendek, yang masih disebut Flaming Sword. Teknik penempaannya jelas lebih maju daripada 9 Demon's Hall. Dibandingkan dengan tombak, pedangnya bahkan tidak setengah volumenya karena semua kotoran telah dihilangkan. Sekarang Flaming Sword juga merupakan senjata suci kelas atas dan bahkan lebih tajam dari sebelumnya. Beberapa jimat tertulis dan mantra pembatas yang terbuat dari emas ungu cair telah menyatu dengan permukaannya. Seluruh pedang pendek berwarna biru tua dan ada tanda emas keunguan di permukaannya. Emas ungu cair memang bahan yang sangat baik untuk membuat jimat dan stempel tertulis. Flaming Sword sekarang bahkan jauh lebih kuat dari harapan Qin Yu. Pasangan baru Flaming Gloves membawanya 2 kristal kelas atas untuk ditempa. Sarung tangan Flaming ini sangat tipis, seperti lapisan kulit yang melekat pada jari-jarinya. Namun, mereka jauh lebih kuat daripada Flaming Gloves kelas suci tingkat tinggi di masa lalu. Setelah menempa senjata suci, Qin Yu diam-diam membaca buku di balkon ruang kerja. Dia juga berlatih tanpa henti secara internal pada saat yang sama. Di balkon ruang belajar di lantai 2 rumah Gunung Lei, Qin Yu bersandar di kursi membaca buku-buku rahasia yang berbicara tentang banyak rahasia dunia Xiuzhen yang ditinggalkan oleh Lei Wei. Dia bisa melihat patroli penjaga di kejauhan dari balkon ini. Penguasa gua, seseorang secara diam-diam menimbulkan masalah di Bukit Merah Darah. Banyak Xiuyaos mulai bergosip tentang Anda sesuka hati. Jelas mereka tidak begitu menghormati Anda. Beberapa Xiuyaos bahkan berpikir bahwa kura-kura tua King Xuan harus menjadi penguasa gua. Kata Zhuang Zong sambil berdiri di luar rumah Gunung Lei. Qin Yu terus membaca buku tua di tangannya dan tidak melihat Zhuang Zong. Dia berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu peduli tentang mereka. Anda hanya perlu memberi tahu saya ketika kura-kura tua King Xuan itu muncul. Petik 2. Para penjaga khawatir tetapi Qin Yu masih stabil seperti gunung. Dia terus membaca buku-buku tua dengan tenang di balkon. Melihat rumah Gunung Lei di depannya, Zhuang Zong berseru dengan heran di dalam, dari mana kepala gua mendapatkan bangunan ini? Tiba-tiba muncul. Meskipun pintu gedung ini terbuka, tidak ada yang bisa masuk kecuali Tuan 2 dan Tuan 3. Ini benar-benar sangat fantastis. Petik 2. Lei Mountain House tentu saja dapat mengidentifikasi pengunjung. Karena itu, selain Qin Yu dan 2 saudaranya, tidak ada yang bisa memasukinya. Seiring berjalannya waktu, puluhan ribu Xiuyaos di Blood Red Ridge juga diam-diam bergosip tentang Qin Yu. Selain itu, pendiri lama King Xuan telah mengirim bawahan untuk menyebarkan desas-desus sehingga sebagian besar Xiuyaos tidak menganggap tinggi pemimpin gua yang baru ini sama sekali. Pada saat ini, seorang pria berpakaian putih pergi ke pintu masuk gua merah darah. Berikan ini pada tuan guamu. Pria berpakaian putih menyerahkan slip batu giok ke penjaga kemudian berkata dengan arogan, pendiri lama kita telah mengatakan, menurut perintah 9 Demon's Hall, pemimpin gua yang baru adalah pendiri lama kita. Jika Liu Xing ini atau sesuatu masuk akal, ia harus segera turun tahta. Kalau tidak, akan ada perang dan dia akan kehilangan nyawanya.
Petik 2. Setelah mengatakan ini, pria berpakaian putih itu segera berbalik dan pergi seperti seberkas cahaya. Penjaga yang memegang slip giok masih tercengang. Hanya setelah beberapa